Kalau Pak Dekarwo ini jadi gubernur Jakarta, pasti tidak ada penggusuran. Awas. Kok ini Bang Fadli menyindir yang terjadi di Jakarta. Iya, soalnya gubernur Jakarta sekarang ini bukan menggusur kemiskinan, tapi menggusur rakyat miskin gitu. Didukung oleh Nasdem. Kalau Bang Fadli Fadli sepertinya dengan gubernur Jakarta tuh ada dendam yang tak tuntas. Karena saya menarik, sebentar. Bang Fadli, saya kaget ketika kemarin saya membaca Bang Fadli mendoakan supaya gubernur Jakarta memakai rompi oranye. Begini. Anda mendoakan gubernur Jakarta? Kenapa? Karena gubernur Jakarta mengatakan, saya berharap BPK berumur panjang. Ada salah seorang BPK supaya melihat saya jadi presiden. Itu menurut saya arogan, angkuh ya. Nah, saya mengatakan, kenapa? dan saya punya kalau orang mau jadi presiden boleh dong. Pak Prabowo bolak-balik mau jadi presiden. Saya punya keyakinan dalam kasus sumber waras itu, yang bersangkutan itu harus mempertanggungjawabkan itu sebagai tindakan korupsi. Jadi Anda mendoakan gubernur Jakarta untuk menjadi tersangka KPK? Sebenarnya saya tidak mendoakan. Dia memang sudah harusnya memakai rompi oranye. Mas Rizal, saya cuma mau tanya saja ya, saya kan orang yang beragama. Ya. Katanya orang berdoa itu mendoakan yang baik-baik. Lah kok sampean mendoakan orang supaya kayak baju orangnya? Jadi begini, kutipan yang benar, saya bilang kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang, itu sebetulnya. Tapi yang namanya mendoakan itu kan sesuai kapasitas. Maksudnya? Kalau orangnya baik, mendoakan orang baik. Itu loh. Jadi maksudnya jadi Bang Fadli nggak baik. Apa? Maksudnya jangan menghina pimpinan negara lain dong. Ini negara tetangga masa menghina. Sesuai kapasitas. Kalau kapasitas orang baik, mendoakan orang lain menjadi baik. Kalau mendoakan orang lain tidak baik, mungkin orang itu sadar bahwa saya sendiri juga belum baik. Begitu loh. Gini. Ya, sebentar. Saya tidak pernah mengatakan mendoakan, sebenarnya kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang, itu kalimat Tapi pembukanya. ada lanjutannya, berumur panjang agar bisa melihat Ahok pakai rompi oranye. Karena saya punya kepercayaan. Begini ya, sebentar. Banyak orang yang tidak tahu keadilan ya. Sebagai contoh, apakah sebenarnya kita kebetulan di kampus ini rektor yang lalu ada masalah dengan KPK, ya. Tapi menurut saya diperlakukan tidak adil. Ya. Tidak seperti yang lain. Saya melihat ini tidak adil. Bang Fadli, ini isu sensitif. Isu sensitif. Yang belum selesai. Gini. Ya, Sebentar Bang, ini contoh betapa indahnya demokrasi dan betapa ributnya. Berisiknya seperti ini. Bagaimana? ada dua hal. Saya yakin Pak Fadlison sahabatku keliru mengatakan itu tadi. Saya yakin. Ya. Enggak. Saya yakin apa bahasa Bugisnya, saya orang Bugis. Slip of the tongue. Saya yakin itu. Tidak slip Nggak of the tongue, diulang-ulang. Kalau slip of the tongue itu sekali kemudian sadar. Saya Ini tidak sadar. ingin. Bukan salah kan Bang? Memang Kita sadar ini mengatakan boleh itu. berpendapat ya. Dan kita tentu mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan pendapat kita. Siap mempertanggungjawabkan. Baik. Gini. Oke. Kalau begitu saya hadapi dengan apa yang Pak Fadlison inginkan. Menurut saya, Anda berlebihan kalau kemudian mengatakan, mendoakan seperti yang dikatakan tadi oleh Sentilun, mengatakan semoga cepat menggunakan baju KPK. oranye, Rompi. oranye. Pak Ahok tidak akan menggunakan itu sebab dia benar dalam kasus ini gitu. Oke. Yang kedua, adalah saya rasa ini memang cerita panjang, tapi lagi-lagi saya tidak ingin terlalu larut dalam kemarahan Pak Fadlison terhadap Ahok yang agak panjang ya. Saya ingin mengatakan begini sebenarnya, yang dibutuhkan partai politik kita dan politik kita hari ini, karena kita membahas tentang demokrasi, adalah demokrasi yang logik. Yang dibutuhkan adalah partai politik yang cara pandangnya logis. Gerindra tidak logis maksudnya? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Itu alasannya, saya sedang menyelamatkan kawan saya. Enggak, sebentar. Saya tidak.
Baik. Begini. Kita Gini, yang paling penting. Saya selesaikan dulu, saya selesaikan Oke, dulu. oke, silakan. kenapa sampai kemudian, ini kan ada tadi istilah deparpolisasi segala macam terhadap Ahok, dukungan terhadap dari Nasdem kepada Baik. Ahok. Partai politik kok mendukung independen? Bukan deparpolisasi. Saya kebetulan ikut membahas dan melahirkan undang-undang parpol itu. Partai politik mengaku yang namanya independen, makanya ada dalam undang-undang satu. Yang kedua adalah kami menyadari bahwa kepercayaan publik hari ini kepada partai politik sudah berada pada titik nadir. Kami ingin memberikan pengakuan itu. Bahasa saya di ruang publik adalah kalau memang kami adalah saya, Pak Fadlison misalnya, kalau memang kami harus melukai diri kami untuk menjadi luka itu berubah menjadi serum untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap partai politik, kenapa tidak? Itu yang saya maksud gitu. Baik, Saya sependapat ya. Yang terakhir ini saya sependapat. Tapi tidak ada kemarahan di sini. sependapat Ahok tidak bersalah. Iya, kalau itu saya berkawan Oke. baik. Jangan Baik, lupa. baik. Sebentar. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa. Yang mendukung dulu Pak Jokowi dengan Ahok itu adalah dari kami, dari Ya, Partai ya. Gerindra. Oke. Saya tim kampanyenya, ya. Dan kami yang mendukung. Jangan salah itu. Nah, dan pada waktu itu juga kita berharap ada perubahan. Jadi tidak ada masalah. Kalau berbeda pendapat ya itulah demokrasi. Kalau kita tidak mau berbeda pendapat ya kita tidak usah berdemokrasi. Tapi Anda sependapat partai politik sekarang berada di titik nadir, makanya jangan heran anak muda tidak mau berpolitik, Tapi, orang tidak bukan percaya pada bukan partai berarti, politik, betul. karena perilaku politisi-politisi, Bang Nah, Fadli. ya saya sependapat. Partai politik sekarang ini mendapat kurang percaya dari masyarakat. Saya sependapat. Oleh karena itu harus memperbaiki. Dan ini adalah otokritik. Tetapi tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Itu yang perlu digarisbawahi. Pak